Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Nofal Bilal dari kelas TL3A. Perkenalkan, nama saya Novel Jakrobani dari kelas KL3A. Pada kesempatan kali ini kami berdua ingin mendemonstrasikan tentang tugas akhir kita berdua. Judul saya adalah perancangan instalasi SCADA pada trainer mixing plant. Dan ini alat saya. Ini saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama ada MCB. MCB saya menggunakan MCB 2 ampere karena bebannya tidak sampai 2 ampere. Yang kedua ada power supply. Power supply saya menggunakan power supply yang 5 ampere. Kenapa menggunakan power supply yang 5 ampere? Karena untuk seperti relay, HMI, PLC, dan lampu. Dan di sini saya menggunakan kabel NYAF 0,75. Ya, dan fase 220 menggunakan kabel warna hitam dan netralnya menggunakan kabel warna biru. Dan plus 24 DC-nya menggunakan kabel warna merah dan 0 dari DC-nya menggunakan warna biru. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang alurnya juga. Yang pertama dari power 220 masuk ke MCB 2 ampere dan keluaran dari MCB 2 ampere masuk ke PLC dan power supply. Dan power supply ini keluaran dari power supply ke HMI dan semua ya, seperti relay dan lain-lain. Cara mengoperasikan prototype mixing plant pada trainer saya. Yang pertama ada mode manual. Jadi ketika push button ditekan, tangki A akan rilis. Nah, yang kedua itu ketika tangki B ditekan, tangki B akan rilis. Ketika tangki A dan tangki B sudah rilis, maka dilakukan mixing dengan manual. Nah, di sini ada PWM untuk mengatur kecepatan motor pada mixernya. Dan di sini mode otomatisnya. Tekan. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul perancangan trainer prototype plant industri berbasis SCADA. Di sini saya menggunakan HMI tipe B7HW dan berkomunikasi dengan PLC Omron tipe CP1E. Untuk komunikasi antara PLC dengan HMI di sini dengan serial komunikasi, yaitu melalui kabel RS232. Ini adalah tampilan pertama ketika HMI sudah menyala. Di tampilan pertama ini ada 3 menu, yaitu ada menu all proses, deskripsi tentang tugas akhir, dan alarm story. Untuk menu all proses itu menampilkan seluruh proses yang ada dalam sebuah plant industri, dimulai dari sanding, kemudian mixing, dan juga filling. Di sini program trainer prototype plant industri ini dibuat secara sekuensial, jadi beruntut, dimulai dari sanding, mixing, baru filling. Jadi ketika tangki di sini kosong, maka program dari mixing tidak bisa dilakukan. Maka dari itu kita harus
melakukan sanding terlebih dahulu. Ketika proses sanding sudah selesai, terlihat dari sini tangki si premix berisi 44 dan isi air berisi 100, maka program sanding bisa dilakukan. Sama seperti yang ada pada kontrol langsung, mixing juga dan sanding bisa dikendalikan melalui HMI. Seperti untuk mengisi valve premix ini dengan memilih open valve premix, dan untuk mengisi valve air, tangki air dengan melakukan open valve air, kemudian tekan on pump, maka tangki akan mengisi. Indikator akan bertambah. Setelah mixing telah selesai, kemudian dikirimkan ke tangki filling, maka proses filling sudah bisa dimulai. Ketika sensor filling tersentuh atau terbaca oleh suatu objek, maka nozzle dari si filling tank itu akan terbuka dan mengisi botol tersebut sampai batas yang ditentukan. Ketika selesai, maka si nozzle akan kembali tertutup, kemudian konveyor akan jalan. Konveyor akan berhenti ketika sensor capping membaca suatu objek untuk memasang tutup botol. Selanjutnya, ketika sensor count membaca suatu objek, maka konveyor akan berhenti dan total produksi akan bertambah. Selain itu, di sini juga terdapat bagian untuk mengecek jika sewaktu-waktu terjadi keadaan emergensi. Jadi ketika tombol emergensi yang ditekan, maka si HMI ini akan membaca kalau ada keadaan darurat, dan untuk mengeceknya itu ada di alarm history. Sini ada emergency condition. Dan untuk mengkonfirm kalau itu telah selesai, itu bisa diklik sekali, kemudian dia akan masuk ke bagian confirm. Nah, tabel yang sudah dikonfirmasi ini bisa diekspor ke Excel. Oke, sip. Dan foto tempel di sini selain menggunakan serial komunikasi melalui kabel RS232, juga menggunakan komunikasi TCP IP, itu menggunakan broker MQTT, sehingga kelebihan dari menggunakan TCP atau IP ini bisa dimonitoring dan dikontrol dari jarak yang jauh. Misal kita ingin mengendalikan proses mixing secara manual, kita ke menu, kemudian mixing, klik kontrol, rilis bahan A. Nah, maka di HMI juga akan rilis bahan A itu. Nah, selain melalui broker dan juga komunikasi RS232, HMI juga dapat dikontrol melalui aplikasi dari Highway Link, sehingga tanpa menggunakan broker MQTT pun bisa dikendalikan dari jarak jauh, asalkan cloud dari si HMI ini aktif seperti pada tampilan yang ada di HP. Ketika kita menekan sensor untuk filling bottle, kita tekan nih. Nah, si HMI juga sama.
seperti itu. Sehingga tanpa menggunakan broker dari MQTT pun bisa dikendalikan dari jarak jauh, asalkan cloud aktif dan kita mempunyai kode dari si HMI. Untuk mengetahui cloud itu aktif atau tidak, kita bisa membuka settingan pada HMI dengan menekan pojok kanan atas, kemudian klik menu cloud. Nah, di sini ada cloud state online. Nah, maka si HMI ini bisa dikendalikan dari jarak yang jauh. Nah, untuk kode mesinnya itu ada di sini. Sehingga siapapun yang mempunyai kode mesin ini bisa mengendalikan si HMI dimanapun dan kapanpun. Sekian video demonstrasi alat tugas akhir kami. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.